Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saulin Tahir. Program studi bimbingan konseling Islam. Adapun materi yang saya presentasikan ialah psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana proses komunikasi memengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan manusia. Dalam konteks ini, psikologi berfokus pada bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan diproses oleh individu atau kelompok, serta bagaimana komunikasi tersebut memengaruhi hubungan antar manusia, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Adapun aspek penting dalam psikologi komunikasi ialah yang pertama, persepsi dan interpretasi. Bagaimana seseorang menerima dan memahami pesan sangat dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasinya terhadap situasi atau lawan bicara. Persepsi dapat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang budaya, dan kondisi emosional. Komunikasi yang kedua, komunikasi verbal dan non-verbal. Tidak hanya kata-kata yang penting dalam komunikasi, tetapi juga bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan kontak mata. Psikologi komunikasi mempelajari bagaimana sinyal-sinyal nonverbal ini memengaruhi pemahaman pesan secara keseluruhan. Yang ketiga, empati dan kesadaran sosial. Kemampuan untuk memahami perspektif dan perasaan orang lain sangat penting dalam komunikasi yang efektif. Empati membantu seseorang menyampaikan pesan dengan cara yang lebih sesuai dan lebih dapat diterima oleh penerima pesan. Yang keempat, pengaruh dan persuasi. Psikologi komunikasi juga mempelajari bagaimana orang bisa dipengaruhi oleh pesan tertentu, baik melalui teknik persuasi, daya tarik emosi, maupun penggunaan logika. Ini sangat relevan dalam bidang pemasaran, politik, dan pendidikan. Yang kelima, hambatan komunikasi. Hambatan seperti stereotip, bias kognitif, dan prasangka dapat menghalangi proses komunikasi yang efektif. Dengan memahami psikologi di balik hambatan ini, seseorang bisa lebih mudah mengenali dan mengatasinya. Adapun penting psikologi komunikasi, memahami psikologi komunikasi penting karena dapat meningkatkan efektivitas komunikasi di berbagai bidang, seperti yang pertama, hubungan interpersonal, memperbaiki hubungan pribadi atau keluarga melalui pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi emosional. Lingkungan kerja, meningkatkan kerjasama tim, manajemen konflik, dan produktivitas dengan komunikasi yang lebih efektif. Pendidikan, membantu pendidikan menyampaikan informasi secara lebih baik dan memahami kebutuhan siswa. Pemasaran, memahami bagaimana menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi keputusan mereka. Adapun contoh teori dalam psikologi komunikasi yaitu 1. Teori kebutuhan sosial atau dalam kurung Maslow menyatakan bahwa komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan sosial seperti rasa memiliki dan dihargai seringkali mendorong seseorang untuk berkomunikasi. Yang kedua, teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa interaksi manusia didasari oleh prinsip untung rugi. Dalam konteks komunikasi, seseorang mungkin berusaha mendapatkan keuntungan emosional dan atau sosial. Yang ketiga, teori konsistensi kognitif atau dalam kurung Festinger. Teori ini menunjukkan bahwa manusia cenderung merasa tidak nyaman saat ada ketidaksesuaian antara keyakinan dan tindakan mereka, dan komunikasi sering digunakan untuk mengurangi ketidaksesuaian ini.
Psikologi komunikasi bukan hanya teori tetapi juga bisa diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengelola konflik, meningkatkan kualitas hubungan dan memahami perbedaan perspektif dalam berbagai interaksi. Itulah presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.